Biasanya itu pendidikan, kalau untuk warga yang cenderung miskin, ini lulusnya hanya tingkat sekolah dasar. Seperti itu ya teman-teman ya. Kira-kira teman-teman bisa menuliskan secara langsung, nanti kita akan kumpulkan ke depan. Seorang untuk membantu saya mengkelompokkan sesuai dengan ciri-cirinya. Tanggal 13 November 2020 dengan ini Pak Sigit beserta teman-temannya yang hari ini bersedia mundur akan menyatakan janji hati KPM graduasi diikuti oleh tadi ya berdua ya. Janji hati KPM graduasi. Janji hati KPM graduasi. Satu. Saya mundur dari kepesertaan PKH. Atas dasar sukarela. Saya ingin memberikan kesempatan kepada saudara, tetangga, dan lainnya yang lebih membutuhkan bantuan PKH. Tiga. Saya siap sejahtera dalam hal ekonomi maupun sosial. KPM-nya suruh menandatangani ya, ketika ini sudah disebutkan satu persatu. Nah, kasih nama, jangan lupa. Ya, oke. Bu Ninik ya, Bu Ninik belum mau mundur ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Hoirunisa. Saya seorang pekerja sosial yang bekerja sebagai SDM Program Keluarga Harapan. Saat ini untuk tugas fungsi saya sebagai pendamping sosial PKH yaitu bekerja sebagai yang pertama untuk memantau, mengsupervisi dan mengevaluasi kegiatan P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Selanjutnya saya juga menerima pengaduan masyarakat kaitannya program Keluarga Harapan, dan yang ketiga melakukan media promosi mengenai kegiatan-kegiatan di PKH baik anak berprestasi atau pemberdayaan kaitannya dengan informasi-informasi yang positif mengenai program Keluarga Harapan. Saat ini saya mendampingi di 18 kecamatan wilayah Kabupaten Tegal. Saya memonitoring kegiatan P2K2 bersama teman-teman SDM pendamping di kecamatan dengan melakukan FDS sesuai dengan masalah atau kebutuhan yang dimiliki oleh KPM-nya. Dan banyak sekali materi-materi yang akhirnya sesuai dengan kebutuhan KPM, misalnya seperti ada kasus-kasus seperti perlindungan anak ya. Ini banyak kasus yang terjadi, ternyata anak mengalami pelecehan seksual. Nah, di sini tepat sekali sesuai dengan materi perlindungan anak, pendamping memberikan materi tersebut guna untuk minimal pencegahan di kemudian hari lagi atau untuk melakukan bagaimana sih caranya agar KPM-KPM tersebut bisa mengendalikan ketika anaknya atau tetangga sekitarnya mengalami masalah terhadap kasus-kasus anak. Untuk graduasi di tahun 2019, alhamdulillah dari 8% yang ditargetkan oleh Kementerian Sosial, Kabupaten Tegal telah menggraduasi 12,6% melebihi target. Di tahun 2020 ini, di masa pandemi, teman-teman pendamping Kabupaten Tegal telah saya lakukan untuk coaching atau pelatihan kaitannya dengan MPA atau metode partisipasi assessment dengan menggraduasi KPM dengan metode tersebut yang insya Allah bisa membantu teman-teman melakukan graduasi, dan diharapkan semoga dengan target 10% untuk di akhir tahun ini kita bisa menyesuaikan target tersebut. Untuk media promosi sendiri, Kabupaten Tegal mempunyai media Facebook, Instagram yaitu dengan nama PKH Kabupaten Tegal. Terima kasih.